Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Membahas kasus teror debt collector terhadap nasabah pinjaman online yang dialami oleh seorang guru TK di Malang, Jawa Timur, kami sudah terhubung bersama dengan Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito. Selamat siang, Pak Sarjito. Selamat siang, Mbak Eva dan pemirsa Metro TV semua. Baik, Pak Sarjito, apakah kasus teror debt collector terhadap nasabah pinjaman online yang dialami oleh seorang guru TK di Malang, Jawa Timur ini sudah dilaporkan ke OJK dan apa saja yang dilaporkan, Pak Sarjito? Dari data yang kami peroleh, yang bersangkutan sudah melaporkan ke OJK pada sekira bulan November 2020 dan yang disampaikan kurang lebih seperti yang disampaikan tadi di dalam brief itu bahwa karena ada keperluan untuk membayar SPP kuliahnya, maka yang bersangkutan dengan yang katanya bergaji 400.000 itu yang saya baca dari media juga, kemudian pinjam di beberapa fintech. Ada 5 fintech legal yang terdaftar dan berizin di OJK, dan selebihnya yang 19 adalah yang ilegal. Kemudian yang bersangkutan memperoleh pengancaman-pengancaman, diidentifikasi perusahaannya apa saja, tetapi memang dari yang dilaporkan kepada OJK, tidak ada pengancaman dari fintech yang legal. Ringkasnya seperti itu. Baik, dari 24 aplikasi pinjaman online yang digunakan, ini 5 legal dan 19 ilegal. Ini masih banyak, Pak, yang ilegal. Nah, apa penyebab masih banyaknya fintech atau pinjaman online yang ilegal tersebut? Sebenarnya memang dari piranti hukum ya, perlu saya sampaikan kepada pemirsa Metro TV semua bahwa saat ini belum ada delik yang bisa mengancam fintech yang ilegal ini. Kalau perbankan misalnya ada perbankan tanpa izin maka bisa dipidana. Manajer investasi tanpa izin bisa dipidana. Fintech ilegal belum ada. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat harus tahu bahwa sebaiknya dan memang seharusnya pinjam ke fintech legal sehingga di bawah pengawasan OJK, dan ketika mengadu mereka adalah merupakan konsumen di sektor jasa keuangan. Sementara kalau di fintech ilegal itu di luar jangkauan OJK. Yang bisa dilakukan OJK hanya dalam konteks Satgas Waspada Investasi, selaku Ketua Satgas ketika dapat laporan, maka meminta anggota Satgas lainnya dalam hal ini Kominfo agar menutup yang ilegal tersebut. Baik, Pak Sarjito, kita akan lanjutkan pembahasan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang dan kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito. Pak Sarjito, tadi sebelum jeda Anda sampaikan bahwa soal dasar hukum ini masih menjadi pertanyaan bagi fintech atau pinjaman online. Nah, tapi teror pinjaman online berujung pidana dengan melibatkan pihak ketiga yang berujung ancaman ini bukan sekali terjadi, Pak. Sering, bahkan angkanya tadi Anda sampaikan mencapai ribuan. Nah, apakah pengawasan dan peraturannya kurang maksimal atau apalagi, Pak, evaluasi dari OJK selain tadi soal dasar hukum yang masih belum ada sampai saat ini? Sebenarnya tadi seperti saya sampaikan tadi, jika itu adalah fintech legal, maka OJK bisa menindaklanjuti laporan masyarakat, termasuk menghukum kepada fintech yang terdaftar atau berizin itu. Tetapi kalau yang ilegal atau tidak terdaftar dan berizin, artinya mereka liar. Dan sampai saat ini tadi saya sampaikan belum ada ancaman hukuman pidana terhadap yang bersangkutan. Tetapi perilaku para debt collector itu bisa diancam pidana terhadap ketentuan di KUHP, di tindak pidana umum yang nanti bisa disidik sama rekan di Kepolisian Republik Indonesia. Jadi pengancaman termasuk mungkin ancaman-ancaman yang sudah mengarah ke bahkan sangat serius itu bisa dilaporkan ke penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Iya, artinya hanya sebatas di tindakan pidana umum karena adanya ancaman, tetapi bagaimana untuk menjerat penyedia pinjaman online ilegal tersebut, Pak, atau fintech tersebut? Apa yang didorong OJK untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen? Saat ini kita benar-benar menunggu diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, karena di situ bisa kita lihat betapa pelaku yang menjual data dan sebagainya itu bisa dipidanakan. Nah, oleh karena itu memang kita tunggu itu dan juga ketentuan perundangan lain.
Selama itu belum, maka fintech ilegal yang sampai bulan Maret sudah lebih dari 3.000 ditutup oleh OJK melalui mekanisme permintaan kepada Kominfo selaku anggota Satgas juga untuk ditutup situsnya. Tetapi mereka bisa mutang dalam waktu sebentar aja. Oleh karena itu justru kita harus edukasi masyarakat supaya masyarakat hanya pinjam ke fintech yang legal, satu. Yang kedua, juga harus tahu diri bahwa penghasilan saya berapa, saya hutang berapa. Dengan demikian, bukan karena kemudahannya kemudian masyarakat melakukan pinjaman kepada fintech-fintech yang ilegal tadi, yang kemudian akan menyengsarakan yang bersangkutan, setidaknya harga diri dan sebagainya yang terancam. Baik, Pak, kami catat kita masih menunggu undang-undang perlindungan data pribadi, tetapi yang harus dilakukan saat ini seperti apa, Pak? Peran Satgas khusus dari OJK yang sudah ada seperti apa? Satgas khusus sangat aktif, bahkan jikapun tidak ada aduan dari masyarakat, tetapi Satgas mengcapture ada fintech ilegal yang di aplikasi yang ada di medsos, maka akan segera dilakukan rapat dan melaporkan kepada Kominfo, dan Kominfo juga sangat bagus langsung menutup, tetapi isunya adalah ketika ditutup mereka bisa membuka lagi dalam waktu yang sangat cepat, mutan. Ini karena ilegal tadi. Sehingga yang terbaik adalah kita mengedukasi masyarakat, dan masyarakat sendiri yang harus tahu diri bahwa pertama pilih ke fintech legal. Yang kedua harus juga menjaga bahwa kemampuan bayar saya berapa. Jadi bukan karena kemudahan lalu gali lubang tutup lubang yang akhirnya menjerat. Nah ini juga bagian dari budaya yang harus kita tumbuh kembangkan mengenai budaya rumongso itu. Baik. Nah, itu tadi Pak singkat saja soal edukasi kepada masyarakat, apa yang harus diwaspadai dan juga apa bentuk edukasi yang dilakukan oleh OJK kepada masyarakat untuk menghindari kasus serupa, Pak Sarjito. Pertama, kita selalu minta kepada masyarakat bahwa sebelum memakai fintech itu cek dulu di OJK. Bisa telepon langsung ke 157 begitu gampangnya, dari manapun bisa. Jadi dicek, kemudian dilihat websitenya OJK juga bisa. Oleh karena itu, pertama itu dulu. Jadi cek legalitasnya. Yang kedua, jangan mudah juga untuk pinjam yang tahu resikonya. Resikonya banyak sekarang masyarakat harus belajar bahwa para peminjam di fintech ilegal akan selalu diperlakukan tidak baik. Ini yang harus diperhatikan, karena ini kan juga masalahnya bukan masalah literasi tetapi masalah ekonomi juga, seperti yang disampaikan oleh Ibu S tadi, dengan gaji 400.000 kemudian mau bayar sekolah 2,5 juta dan akhirnya pinjam gali lubang tutup lubang sampai 24 fintech, yang 5 legal, yang 19 illegal, dan ini di luar kemampuan bayar yang bersangkutan. Baik, terima kasih Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.